Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Widianto dengan NIM 62114220032, asal Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kesehatan Olahraga yang diampu oleh Bapak Fajar Samsudin. Kali ini saya akan membahas mengenai apa itu diabetes. Diabetes adalah penyakit metabolik yang terjadi ketika kadar gula darah yang tinggi pada tubuh, namun tubuh tidak dapat mempergunakan secara maksimal. Nah, diabetes merupakan penyakit yang termasuk dalam kategori penyakit kronis berbahaya, terutama jika sudah mengalami komplikasi. Nah, gula darah sendiri merupakan komponen penting dalam tubuh sebagai sumber energi yang berfungsi agar tubuh itu dapat menjalankan aktivitas secara maksimal. Jumlah asupan gula darah harus disesuaikan dengan aktivitas harian kita. Namun yang menjadi masalah ketika tubuh mendapatkan asupan gula namun kita kurang beraktivitas. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan tubuh gagal membakar gula. Di antaranya yaitu yang pertama, kurangnya beraktivitas fisik. Ini sudah pasti. Lalu yang kedua, mengonsumsi makanan atau minuman terlalu manis atau tinggi gula. Kemudian yang ketiga yaitu terganggunya respon tubuh terhadap insulin. Lalu apa itu insulin? Insulin sendiri merupakan hormon yang dihasilkan oleh tubuh untuk membantu memaksimalkan penyerapan glukosa pada sel-sel tubuh yang nantinya akan diolah menjadi sumber energi dan kelebihannya akan disimpan menjadi cadangan energi. Kita lanjut pada jenis diabetes. Jadi diabetes ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah diabetes ibu hamil atau diabetes gestasional. Kedua adalah diabetes gaya hidup atau diabetes mellitus, dan yang ketiga adalah diabetes genetik atau diabetes monogenik. Jadi kita akan bahas yang pertama dulu adalah diabetes ibu hamil atau diabetes gestasional. Diabetes gestasional merupakan kondisi di mana kadar gula darah yang tinggi atau kadar gula darah pada ibu hamil yang meningkat selama kehamilan. Kondisi ini terjadi karena perubahan hormon yang membuat tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Lalu selanjutnya adalah diabetes mellitus atau diabetes gaya hidup. Diabetes gaya hidup ini disebabkan karena gaya hidup kurang sehat, seperti tidak pernah melakukan aktivitas fisik berat seperti olahraga, terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi gula, dan lain sebagainya. Itu adalah diabetes gaya hidup atau diabetes mellitus. Lalu ketiga adalah diabetes genetik atau diabetes monogenik. Diabetes monogenik adalah kondisi genetika yang disebabkan oleh mutasi gen tunggal yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi insulin. Nah, diabetes ini diwariskan oleh orang tua biasanya. Kita lanjut pembahasan pada pembagian diabetes menurut tipe. Lanjut pada tipe diabetes. Nah, diabetes ini dibagi menjadi 2 tipe. Tipe yang pertama, diabetes tipe 1 ini adalah diabetes yang tidak dapat dicegah. Diabetes ini terjadi karena kesalahan autoimun. Nah, diabetes tipe 1 ini berasal dari orang tua atau bersifat genetik. Sedangkan untuk diabetes tipe 2 ini diabetes yang dapat dicegah. Contohnya adalah diabetes mellitus, diabetes karena gaya hidup. Ini dapat kita cegah dengan melakukan pola hidup yang sehat. Diabetes adalah penyakit yang muncul disertai dengan gejala. Meski terkadang dapat diketahui setelah melakukan pemeriksaan kadar gula darah, namun tanda kelebihan gula darah dapat dilihat dari berbagai kondisi. Di antaranya yaitu yang pertama, sering merasa rasa lelah yang berlebih. Lalu yang kedua, sering merasakan haus padahal sudah minum cukup air.
Yang ketiga, sering merasakan lapar ekstrim atau lapar yang berlebihan. Lalu yang keempat, dia sering buang air kecil. Kelima, ini dia pandangan mulai kabur, pandangan sering kabur. Yang keenam, berat badan turun drastis tanpa sebab yang jelas. Diabetes ini ada beberapa macam. Saya contohkan, yang pertama ini adalah gangguan pada mata atau yang biasa disebut retinopati diabetik. Gangguan pada mata pada penderita diabetes. Ini karena nutrisi dan darah tidak tersuplai ke mata, terutama pada area retina. Kemudian ada gangguan pada ginjal, namanya nefromatik diabetik. Ini karena darah yang terlalu kental. Lalu yang ketiga ini adalah amputasi kaki. Ini yang paling parah. Amputasi kaki ini ada 4 tahap, 4 stage. Stage pertama ini dia akan terjadi pada area yang sedang mengalami luka. Contohnya pada kaki setelah terjatuh. Nah, luka tersebut itu akan semakin membuka, yang seharusnya beregenerasi. Karena dia mengalami diabetes, ini dia akan membuka sedikit pada tahap pertama. Lanjut pada tahap kedua, dia akan semakin dalam. Lubang tersebut akan semakin dalam, mengkeropos atau menggerogoti bagian kulit. Terus lapisan ketiga, tahap ketiga ini dia semakin ke dalam sampai ke tahap keempat. Tahap keempat ini dia akan melubangi otot sampai ke tulang sini, dan perlunya dilakukan amputasi kaki. Maka dari itu, para penderita gula atau diabetes, mereka menghindari benda-benda tajam ataupun selalu berhati-hati dalam bergerak agar tidak jatuh, karena sekalinya mereka mengalami luka terjatuh atau luka terkena sayatan, itu tidak dapat beregenerasi kembali ya, yang nantinya itu akan mempengaruhi luka tersebut akan semakin membesar. Ini yang saya bahas pada amputasi kaki tersebut. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat seseorang yang memiliki perut buncit, namun beberapa anggota badan orang tersebut kurus. Nah, ini bisa jadi orang tersebut sedang mengalami penyakit gula atau diabetes. Jadi untuk memonitoring gula darah seseorang ini dengan cara menjaga berat badan yang ideal dan juga rutin untuk mengecek gula darah. Nah, gula darah normal pada orang yang berpuasa itu 70 mg sampai 110 mg. Sedangkan normalnya 2 jam sesudah makan itu 100 sampai 150 mg. Nah, ada beberapa latihan juga yang diberikan kepada teman-teman penderita diabetes ataupun teman-teman yang ingin mencegah terjadinya diabetes. Ada 2 latihan, yaitu latihan aerob dengan berjalan kaki, jogging, atau disebut sebagai exercise aerob, dan juga latihan atau exercise weight training. Kedua latihan ini harus di-mix karena saling berhubungan satu sama lain. Untuk latihan aerob ini dia melatih daya tahan paru-paru, dan juga dia akan melatih otot pada bagian kaki. Sedangkan weight training dia berfokus pada peningkatan otot seluruh tubuh, terutama pada otot bagian atas, tangan, bahu, dada. Nah, semakin berkembangnya otot, maka semakin bertambah juga pemenuhan sumber energinya. Sumber energi yang dipakai ini akan semakin banyak. Jadi mencegah terjadinya diabetes pada seseorang. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Dan teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya supaya tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.